sabar ya Bu ya. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit ya. Mas, Siva. cepetan dikit Mas bawanya. Ibu udah gak sabar mau sampai rumah sakit. Iya, aku juga mau cepet ke rumah sakit. Sabar Ibu ya. Mbak Syifa, saya tuh gak habis pikir. Kok segitunya perlakuan mereka? Kok mereka bisa tega? Padahal kan itu ibu kandung dari ayah kamu. Iya Mbak, yang di pikiran mereka cuma satu Mbak. Tanah itu Mbak, agar mereka bisa berangkat haji. Apakah orang tua kamu berhasil mendapatkan tanah itu? Iya Mbak, mereka berhasil. Ini bukan rumah sakit kan, Salman? Mana Syifa? Nah, ibu jangan marah-marah dulu ya, Bu ya. Kita berdua ini mau bicara baik-baik sama ibu. Bu, ini adalah surat peralihan tanah. Ibu tolong tanda tanganin ya. Tidak, tanah itu bukan buat dijual. Itu wasiat almarhum bapak kamu, Salman, buat bikin musola. Bu, musola itu bisa dibangun di tanah yang lain. Kami cuma minta satu tanda tangan ibu aja. Bukan minta nyawa, Bu. Ibu bilang tidak. Kalau ibu nggak mau, terpaksa kami masukkan ibu ke panti jompo itu. Supaya ibu nggak akan bisa ketemu sama Syifa seumur hidup. Jangan bawa-bawa Syifa. Udahlah, Bu. Ibu tanda tangan aja di sini, Bu, ya. Anggap aja ini kebaikan dari ibu buat anaknya. Kita berdua itu cuma mau pergi haji, Bu. Haji? Tapi dengan cara mengorbankan anak sendiri? Ini bukan ibadah. Ini kemunafikan, Salman. Kalau ibu masih keras kepala, aku bahkan segan-segan untuk menyakiti Syifa, Bu. Jangan sakiti Syifa. Ya udah, kalau gitu tanda tangan aja. Ibu tanda di sini, Bu. Ya. Ayo, Bu. Kalian tega. Tanda tangan, Bu. Bu, nanti kami akan bawakan sejadah dan air zam-zam dari Iya, Mekah buat ibu. Betul, Bu. Salman akan mendoakan ibu di depan Ka'bah. Biar ibu lekas sembuh, ya kan? Dan jadi nggak ngerepotin kami dan nggak jadi beban lagi, ya kan? Yuk, Ibu. Saking sayangnya nenek sama saya Mbak. Nenek bela-belain untuk nyerahin surat tanah itu kepada kedua orang tua saya Mbak. Cuman karena nenek gak mau kalau saya disakiti Mbak. Oh, Mbak Syifa. Saya jadi ikut sedih dengarnya, Mbak. Lalu kedua orang tua kamu, apakah mereka jadi pergi haji? Iya Mbak, jadi. Tapi gak ada satupun warga yang datang ke rumah untuk mendoakan mereka Mbak. Ini warga-warga pada kemana ya? Jam segini belum pada datang. Gak mau apa nganterin kita naik pergi haji. Iya loh Mas, mereka tuh nggak sopan banget loh. Mereka nggak menghargai kita tuh mau pergi naik haji. Ayah ibu, ya mungkin warga-warga lagi punya urusannya masing-masing, makanya mereka nggak bisa datang. Urusan? Urusan apa? Emang mereka pejabat? Paling juga mereka tuh iri sama kita karena kita berdua mau pergi naik haji. Betul. Mereka tuh pada nggak rela kalau kita tuh pergi naik haji. Karena mereka tuh orang-orang yang nggak mampu. Astagfirullahaladzim, ayah ibu nggak baik ngomong kayak gitu. Syifa, kamu itu sering banget ya belain orang lain daripada orang tua sendiri. Iya, di mata dia tuh kita berdua selalu salah. Ya? Maksud Syifa tuh nggak kayak gitu, bukan Syifa mau nyalain kalian. Nggak usah banyak ngomong, kamu udah diem aja. Ya? Pak Sapri. Ah, sebentar Pak. Ini nih, saya sama istri saya mau pergi naik haji. Pak Sapri mau nitip apa di Mekah? Mau nitip apa? Pak Sapri. Udah Mas,
Biarin, gak usah kamu peduliin mereka. Aku sumpahin mereka gak bakal bisa lihat Ka'bah kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Padahal waktu itu orang tua saya sudah mau berangkat haji, Mbak. Tapi sikap dan ucapan mereka nggak dijaga. Mereka masih aja nyakitin hati orang lain, Mbak. Kamu tuh sabar, Mbak. Sabar banget ya. Menyikapi kelakuan orang tua kamu yang seperti itu. Itu karena nenek saya, Mbak. Nenek yang selalu mengajari saya untuk sabar. Dan ketika orang tua kamu, Mbak, saat mereka sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, apakah mereka sempat menanyakan kabar kamu dan kabar nenek? Sama sekali enggak, Mbak. Astaga. Bahkan saya dapat kabar. Dapat kabar apa, Mbak? Dapat kabar dari penyelenggara hajinya. Kalau orang tua saya kecelakaan, Mbak. Kecelakaan? Kecelakaan bagaimana, Mbak? Jadi ayah dan ibu saya tidak benar-benar mengikuti rukun haji, Mbak. Mereka lebih banyak jalan-jalan dan berbelanja. Di saat mau menyeberang jalan, mereka ketabrak bus, Mbak. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana kondisi orang tua kamu? Dirawat intensif di rumah sakit terdekat, Mbak, selama sebulan. Artinya orang tua kamu belum menunaikan ibadah haji dong? Iya, Mbak. Dan setelah pulang ke rumah, penyakit mereka malah semakin parah, Mbak. Salman tahu pasti ini semua gara-gara ibu. Ibu udah nyumpahin aku karena ibu gak ikhlas kasih tanah ke aku. Demi Allah, Ibu tidak pernah lupain kamu, Salman. Ibu ikhlas. Ayah. Ya jangan udah nenek mulu dong ya. Nenek gak mungkin nyumpain anaknya sendiri ya. Ya. Jangan deket-deket aku. Jangan. Kau lukai cinta setia. Semua panggil aku aja. Ayo Zam-Zam dari Baitullah Mekah. Panggil aku aja. Ini aja aku. Bu, Ibu istirahat ya, Bu. Panggil saya Ibu Hajah. Ya, Bu Hajah. Istirahat ya. Bu Hajah ya. Bu Hajah ya. Nah, ini kurma. Kurma dari Mekah. Ya. Nah, ada lagi nih. Ini dia. Ini. Air Zam-Zam dari Baitullah. Zam-Zam ya. Ya. Makasih ya, Bu Hajah. Oh, baik saya ya. Bu aja baik ya. Iya, semua warga harus panggil saya Bu Hajah ya. Iya. Sekarang Bu Hajah mau bagi-bagi kurma dan Zam-Zam dari Baitullah Mekah. Ibu Hajah kami. Aku Bu Hajah. Aku ada kurma dan air Zam-Zam dari Mekah Baitullah. Aku Bu Hajah. Siapa yang mau? Pulang ngaji malah jadi gila. Alah, Bu Hajah. Jangan pergi. Aku ada kurma air Zam-Zam. Ya. Ada kurma air Zam-Zam dari Mekah Baitullah. Dari Mekah Baitullah berkah, ya kan? Ya, Bu Hajah. Bu Hajah. Udah ya, Bu. Ibu udah.
Ibu, astagfirullahaladzim. Ka'bah indah banget ya. Ka'bah indah banget ya. Baitullah. Aku datang, Baitullah. Kedua orang tua saya mendapat ganjaran atas perbuatan zolimnya, Mbak. Sabar ya Mbak ya. Tapi ibu kamu sendiri bagaimana kondisinya Mbak? Apakah membaik? Enggak, Mbak. Karena ibu saya makin meresahkan warga. Akhirnya ibu saya bawa ke rumah sakit jiwa, Mbak. Astaga Mbak. Duh sabar ya Mbak ya. Saya turut prihatin Mbak. Tapi semua yang kamu lakukan ini adalah bentuk kasih sayang dan keberanian. Termasuk kamu berani datang ke studio pada hari ini dan membagikan kisah kamu kepada para pemirsa catatan hati. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Pemirsa, terkadang luka yang paling dalam itu justru datang dari orang yang seharusnya melindungi kita. Tapi dari situ kita belajar bahwa menjadi baik bukan perkara darah, melainkan soal pilihan hati. Semoga kisah yang baru saja kita dengarkan ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, bahwa harta yang haram tidak pernah akan membawa keberkahan. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang pada waktunya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.